Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video ini saya Mutiara Rizky Dharma Putri dengan NIM akhir 139 akan membahas mengenai K3, yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah tentang pengertian K3, yang kedua dasar hukum K3, dan yang terakhir ada ruang lingkup K3. Nah, kita masuk pada topik yang pertama nih. Yang pertama adalah pengertian K3 atau yang biasa kita kenal dengan keselamatan kesehatan kerja. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya, sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang berbunyi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini juga dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek filosofi. Dari aspek filosofi, K3 dapat diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan dari aspek ilmu, K3 dapat diartikan sebagai pengetahuan dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian bila ditinjau dari aspek praktis dan etimologinya, K3 adalah upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta penggunaan sumber dan proses produksi secara aman dan efisien. Nah, kemudian ada beberapa dasar hukum dalam penerapan K3 ini. Yang pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mana dalam UU ini mencangkup tentang di mana dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, dan adanya bahaya kerja di tempat tersebut. Selain itu, penerapan K3 ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 yang berbunyi setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian penerapan K3 ini juga ada dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan P2K3. Nah, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 ini berisi tentang tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih dan tempat kerja yang di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang, tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, itu beberapa dasar hukum penerapan K3. Kemudian selanjutnya, ada tujuan penerapan K3. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ada 3 tujuan utama dalam penerapan K3. Yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itulah 3 tujuan utama penerapan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Selanjutnya ada ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan.
Nah, kemudian aspek perlindungannya meliputi tenaga kerja, baik dari semua jenis dan jenjang keahlian. Kemudian, yang kedua meliputi peralatan dan bahan yang digunakan secara aman dan efisien. Nah, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itulah tiga tujuan utama penerapan ketiga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Selanjutnya ada ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Nah, kemudian aspek perlindungannya meliputi tenaga kerja, baik dari semua jenis dan jenjang keahlian. Kemudian, yang kedua meliputi peralatan dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, terkait faktor lingkungan, baik fisik, biologi, kimia, maupun sosial. Dan yang keempat, mencangkup aspek perlindungan dalam proses produksi. Yang kelima, tentang karakteristik dan sifat pekerjaan. Dan yang terakhir, tentang teknologi dan metodologi kerjanya. Nah, itu dia ada 6 aspek perlindungan dalam ruang lingkup K3. Kemudian, penerapan keselamatan kerja dilaksanakan secara holistik, sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari suatu kegiatan. Jadi dari awal mereka bekerja sampai hasil yang didapatkan harus memperhatikan K3. Dan selanjutnya adalah semua pihak yang terlibat dalam proses ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha dan keselamatan kerja. Nah, itulah ruang lingkup penerapan K3. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.